Untuk angkatan 24 produk kamu harus bagus. Bedanya multimedia biasa sama interaktif sama tutorial dan lainnya itu apa tuh? Lebih enak asisten biasa daripada CO. Slide PPT-nya Ya, banyak. bukan PowerPoint tapi Power Text. Minimal konfirmasi etika, Bos. Hey, it's Better Way Podcast. Hope you enjoy what we broadcast. Halo guys, balik lagi dalam Better Way Podcast bersama aku Adele. Kali ini nih kita akan kedatangan seorang mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan beliau ini semester 5 guys. Oke, langsung aja, let's go, mari kita mulai. Halo Nafis, gimana nih kabarnya? Halo Adele, halo semuanya. Oke, gimana kabarnya? Baik? Apa Baik gimana nih? Kabarnya Lagi cuaca hujan gini nih, gimana? Waduh, Flu? kemarin habis flu. Kalau Adele sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah masih sehat sih. Sebelum kesini nih, dari mana aja nih, Nafis? Dari tadi. Habis dari kampus barusan. Oke. Terus habis matkul langsung berangkat Matkul ke apa sini. tuh? Matkul seminar proposal. Wih, seminar proposal guys. Itu seminar sendiri atau gimana? Kalau bisa dibilang tuh mata kuliah sempro gitu. Oh, matkul sempro. Iya. Itu teman-teman yang sempro apa Nafis sendiri yang sempro ini? Teman-teman dan saya. Wih, berarti udah sempro Udah, ya, ini udah ya, lulus sempro. Wih, alhamdulillah. semprotulation Nafis. Terima kasih ada. Oh ya, denger-denger nih, selain sempro nih juga ada kan matkul lain nih ya. Itu bisa berbasis kayak asisten, ada tuh aku denger-dengar ada asisten validator. Itu kayaknya Nafis nih pernah jadi salah satu asisten validator nih. Gimana nih ceritanya nih? Bukan saya. Ya sebelumnya 2 kali. Wih, 2 kali. keren dan banget, 2 1 kali kali. jadi CO asistennya. CO. Ya. Wih. Yang asisten validator dulu nih. Ini 2 kali nih apa aja nih? 2 kali itu pada tahun kemarin sih. Yang pertama pada aku semester 3 tuh jadi asisten validator IMGV. IMGV itu gimana tuh? Mata kuliah apa tuh? Mata kuliah anak angkatan bawah kita, anak angkatan 23. 23 ya, 1 tahun di bawah kita. 1 tahun di bawah Oke. kita. Terus yang kedua jadi asisten pemrograman visual. Itu sama asistensi anak di bawah kita. Itu gimana tuh? Pemrograman visual itu gimana? Mau memprogram apa ini? Memogram sebuah multimedia interaktif sih. Kayak ngoding-ngoding gitu ya? Ya, betul sekali ngoding-ngoding ini. Pusing banget ini guys. Untuk memvalidasi nih, ini apakah berbeda apa gimana nih? Yang IMGV-nya dulu nih, gimana? Oh, kalau dari ketiganya nih ya. Mm-mm. Mungkin yang beda di yang terakhir pas aku jadi CO inovasi multimedia. Kalau yang pertama MGV sama PV itu sistemnya sama. Saya bentar, ini dari CO sama asisten yang biasa ini bedanya apa ini? Kalau asisten biasa lebih enak asisten biasa daripada CO. Ini tugasnya apa ini? Bedanya gimana? Kalau asisten biasa tuh kan tiap mata kuliahnya nih, mata kuliah yang kita asistensi itu ada per bab-babnya. Oh, Jadi, berapa bab tuh biasanya? Kalau MGV itu 8 bab, PV 4 bab. Kalau IMM kemarin itu 4 produk. Wih, 4 produk. Jadi itu nanti sebagai misalnya ya, sebagai adik tingkat nih, mau validasi nih ke Kak Nafis nih, ini gimana ini? Apakah bisa langsung ke tahap, berarti ini tahapannya ke asisten validator dulu baru ke CO gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi setelah seperti kalau MGV setelah sampai 8 bab baru bisa ke CO seperti itu. Kalau ngetit kan gimana kalau misal nih kita tahu suatu adik kelas ini, adik tingkat nih mau aku ngetit aja langsung ke CO nih, gimana nih? Bisa ketahuan apa enggak nih? Oh, tentu bisa. Soalnya kan bisa nge-track nih siapa, kalau kamu ke bab 1 ke asisten siapa, bab 2 ke siapa. Kalau semisal kamu bab 4 kosong langsung ke CO mah langsung ketahuan nih. Oh gitu ya. Iya. Misal aku mau bab 4-nya ke Kak Nafis aja nih, langsung ke CO aja gitu gimana? Oh, tidak bisa. Oh, nggak bisa ya. Tidak bisa karena kamu mau curang, tidak boleh curang. Jangan ya guys, jangan. Terus abis ke asisten validator kan ke CO, abis itu udah
Oh, habis itu Mau ke kemana lagi? dosen pengampu. Oh, oke, dosen mata pengampu. kuliahnya. Begitu. Itu kalau yang IMGV itu ngebuat apa aja tuh? Project apa gimana nih? MGV membuat sebuah project 2 dimensi dan 3 dimensi. Berarti Kalau 2 produk ya? 2 produk. Mm. Kalau pas 2 dimensi bikin poster, dan kalau pas 3 dimensi itu bikin 3D pakai Blender. Itu sesuai dengan judul adik tingkat kita masing-masing sih. Judulnya tuh seputar apa aja tuh biasanya? Banyak sih, hampir semua judul bisa. Pokok yang mengsangkut pautkan dengan pembelajaran. Oke, itu rentang tingkatannya apakah dari TK bisa apa sampai perkuliahan S3 gitu? Gimana nih Untuk judulnya nih? tingkatannya sih sejauh ini ya masih di tahap SD sampai SMA atau SMK sih. Kalau mau ke tahap perkuliahan sedikit sih kalau yang mau ambil. Oh begitu. Kalau yang 3 dimensi ini tuh kayak misal bikin kayak animasi kayak Upin Ipin gitu ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Lebih tepatnya ke pembelajaran kayak bikin anatomi bunga, anatomi apa gitu. Itu nanti bisa kayak ada animasinya gitu juga apa Ya, enggak tuh? betul Oh betul gitu. sekali. Wah, keren. Terus kalau yang kedua nih apa tadi? Pemrograman visual. Oke, itu ngoding apa nih? Apanya yang di coding nih? Bikin multimedia interaktif sih. Jadi bikin multimedia untuk meningkatkan pembelajaran gitu. Wih, udah di coding untuk media pembelajaran pula. Ini pusingnya double guys ini. Ya, lumayan tapi lebih sulit codingan yang lain. Wih, lebih susah ngoding multimedia, maksudnya media pembelajaran apa selain media pembelajaran? Pernah bikin apa aja nih kalau bikin Kalau codingan? Codingan sih lebih sulit yang lain. Kalau mungkin tantangannya kalau bikin multimedia pembelajaran, tantangannya kita harus paham materinya dulu. Materi yang ingin kita buat nih, enggak langsung semena-mena aku bikin ini gitu. Misal kita bikin ini, nggak tahu nih buat apa gitu kan, nggak efisien. Itu harus dari sumber artikel apa gimana tuh? Sumbernya yang Sumber kita. artikel, buku itu bisa dipakai. Oke, jadi itu tuh kita cari menganalisis dulu permasalahannya apa. Aku pengen bikin ini dulu apa gimana nih? Prosesnya gimana mau membuat suatu produk nih? Kalau saya sih, kalau mungkin kita tahu dulu nih masalah yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Kan kita membuat multimedia pembelajaran semisal untuk meningkatkan pemahaman siswa. Semisal siswanya kurang paham nih terhadap materi IPA lah contohnya. IPA kayak bikin pada materi IPA kita kayak bingung gitu. Oh, iki gimana kalau cuma sekedar guru yang mengajarkan atau teacher center itu kan murid biasanya bosen gitu kan, bosen terus ceramah gitu ya. Nah, bosen ceramah, muridnya ngantuk terus malas gitu kan. Jadi ini lebih ke mengubah metode dan memberikan suatu medianya gitu ya. Betul. Oke, itu misal nih kalau aku sendiri itu kan tipenya yang audio visual. Jadi gabungan, bukan cuma audio tapi juga ada visualnya juga nih. Ini gimana caranya bikin biar makin meresap nih pembelajaran? Soalnya selain itu tuh juga aku tuh tipe belajarnya itu yang malam hari, bukan pagi ataupun siang. Kan sekolah atau kuliah itu kan pada jam siang dan pagi ya guys biasanya. Nggak mungkin malam-malam. Itu gimana Nabis ini? Oke, mungkin kan ada namanya nih multimedia interaktif itu tadi. Kan multimedia interaktif tuh gabungan dari teks, audio, video dan animasi kan. Kalau kamu kan tadi apa? Audio visual. Kan di sini sudah mencakup semua. Terus untuk kalau kamu kayak belajarnya malam hari, entah siang hari, entah pagi hari, entah subuh atau ya, kapan. nocturnal ini guys. Nah, kan multimedia interaktif nih bisa diakses di mana aja gitu. Oh gitu, fleksibel gitu. Ya, fleksibel. Semau kamu kapanpun itu, sebisa kamu itu bisa kalau Gitu. multimedia interaktif. Terus multimedia juga nggak multimedia interaktif juga sih, banyak ada multimedia tutorial, training praktis, multimedia linier, multimedia presentasi gitu. Banyak ya. Itu bedanya multimedia biasa sama interaktif sama tutorial dan lainnya itu apa tuh?
Mungkin kalau multimedia linear tuh berbasis video. Linear video ya. Ya. Berarti langsung satu kali habis post Gitu. Dalam video tuh ya mencakup semuanya udah. Terus untuk multimedia presentasi tuh kita presentasi menggunakan, biasanya tuh kan banyak tuh orang kalau presentasi Slide PPT-nya ya, banyak. bukan PowerPoint tapi PowerText. Oh ya, soalnya nggak bullet point gitu ya, Ya, betul. langsung satu berapa paragraf gitu. Betul sekali. Makanya ada multimedia presentasi. Terus untuk multimedia tutorial tuh bikin kayak step by step nih, kayak per subbab gitu. Oh gitu, per babnya dibahas gitu ya. Per babnya dibahas, setelah ini diuji kemampuan pemahamannya seberapa, setelah itu baru lanjut ke bab selanjutnya. Terus itu tadi kan yang IMGV sama yang kedua? Pemrograman visual. Oke, pemrograman visual. Yang ketiga nih jadi CO-nya ini gimana ini? Gimana ceritanya ini jadi CO ini? Kalau yang ketiga tuh inovasi multimedia. Inovasi. Jadi, bikin 4 multimedia itu tadi, multimedia linear, presentasi, interaktif, sama yang terakhir tuh inovasi multimedia. Bedanya kan ada kata inovasi nih. Bedanya multimedia biasa sama ada inovasinya nih apa ini? Mungkin diinovasi dari Berupa apa nih inovasinya? semisal kita bikin AR nih, augmented reality. Oke. Nah, itu kan cuma sekedar scan tok biasanya kan udah muncul. Ya scan barcode gitu ya biasanya. Scan barcode biasanya. Kalau semisal kita pengen ada inovasinya, mungkin ditambahin kalau semisal kita bikin orang itu bisa jalan atau bisa menampilkan materi-materi pembelajaran seperti itu. Kayak GTA gitu ya guys, betul. tapi kayak misal kayak GTA-nya tuh main di museum, dan tuh ntar museumnya ada kayak pembelajarannya gitu. Oh, keren. Oke, untuk tipe-tipe yang Nafis sendiri suka nih kayak apa nih? Tipenya loh ya, ini bukan orangnya loh, tipenya loh ya. Apa aja nih? Yang imut Aduh, yang keceplosan guys. yang disukai mungkin dia bisa membuat sebuah, misal nih kan kalau dalam sistem asistensi itu ada kayak standarnya gitu. Misal standarnya segini, dia bisa bikin yang lebih bagus dari standarnya, itu paling tak sukai sih. Oh, dari teman-temannya yang lain gitu ya. Dari teman-teman yang lain gitu, dia lebih ke bring the limit sendiri gitu, itu suka sih. Oh gitu, yang sesuatu yang lebih wow gitu ya guys. Betul. Oke, terpenting produk kamu bagus. Produk gitu. kamu bagus, harus bagus. Untuk angkatan 24 produk kamu harus bagus. Wow, sangat high pressure ini ya guys ya. Terus nih kalau ya tadi udah yang tipe-tipe yang suka, yang kurang suka nih, kurang serk gitu, gimana nih? Ada nggak? Ada sih, mungkin beberapa anak yang kayak udah janjian nih, kita validasi jam 3, terus dia tanpa konfirmasi atau tanpa apapun datangnya jam 4, jam 5, kan kita yang nunggu gitu kayak. Tapi misal kayak mendadak nih, aduh banku bocor gimana nih, tapi aku udah nge-WA itu gimana? Nggak apa-apa gimana? Nggak apa-apa kalau udah konfirmasi nih, minimal konfirmasi etika bos. Waduh, jangan lupa ngabarin ya guys. Terus ada lagi nih, mungkin tips and tricks menjadi asisten validator sekaligus menjadi CO nih. Wah menarik nih pasti. Gimana nih tipsnya Nafis? Tipsnya nggak ada, kalau triknya produk kalian harus bagus dan kalian harus mengalahkan teman-teman kalian. Jadi secara persaingan produk aja ya. Persaingan produk, persaingan yang baik, jangan saling menjatuhkan. Wah, sungguh sangat menginspiratif ya ini ya. Oke, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari podcast Better Way kita nih guys. Terima kasih kepada Nafis sudah bersedia menemani kita dalam sesi pada kali ini ya Nafis ya. Sama-sama Adel, terima kasih semuanya udah mengundang saya. Ya jangan kapok lagi ya. Ini ntar kawan-kawan kita main lagi guys di sini ya dalam project yang lain nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Baiklah, itu saja dari Better Way Podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.